Baik ya. Nah, sekarang operator aritmetik. Nah, operator ini dipakai untuk perhitungan di program. Jadi umumnya sama ya, semua bahasa pemrograman memiliki operator-operator aritmetik yang dipakai untuk menghitung ya. Jadi kalau pakai menghitung, jenis datanya harus yang numerik atau angka, bukan yang huruf ya, bukan yang huruf atau string tadi. Nah, tipe data operator aritmetik biasa dipakai untuk tipe data primitif ya. Misalkan ada tambah, kurang, kali ya, bintang itu, kemudian slash ini untuk pembagian, terus persen untuk menghitung sisa hasil bagi, nah, namanya modular. Tapi bilangannya biasanya bilangan integer bulat ya. Contohnya misalkan 5%, kalau ada 5 di ekspresi rumus ya, 5% 2. Nah, ini menghasilkan 1 ya, artinya sisa pembagian 5 dibagi 2 itu adalah 1. Terus ada operator ini plus ini untuk menghitung atau menambahkan angka 1 dari variabel tersebut ya. Ini disebut juga untuk operator unari. Misalkan A ya plus. Ini artinya adalah A diisi dengan A plus 1. Jadi increment nambah satu-satu. Jadi kalau A awalnya 0, ketika melalui pernyataan ini A-nya nambah 1. Nah, biasanya dipakai untuk pengulangan, untuk menghitung banyaknya data ya. Selanjutnya sebelumnya A-nya 1 kan, 1 ditambah 1 jadi 2 dan seterusnya gitu ya, untuk menghitung banyaknya data. Yang ini kebalikan, minus artinya A kurang 1, menurun ya. Kalau A tambah 1 itu naik 1. Nah, semua ekspresi matematik dievaluasi setelah urutan. Jadi sekarang di operator tuh punya urutan. Urutan yang pertama adalah tanda kurung. Jadi ditangani atau diproses duluan ya. Selanjutnya adalah perkalian pembagian modular. Setelah itu baru jumlah dan kurang. Urutannya dari kiri ke kanan. Jadi kalau tidak ada tanda kurung itu bisa aja salah ya. Nah, misalkan saya mau menghitung rumus ini, A sama dengan B tambah C dibagi 2. Nah, bagaimana penulisan untuk program? Kalau ini kan bisa aja ada si programmer nulisnya gini, A sama dengan B tambah C per 2 gitu ya. Nah, yang satu lagi A adalah B ditambah C pakai kurung bagi 2. Nah, tentunya yang akan sesuai dengan ini adalah yang ini, ya kan? Kalau kita tanpa kurung, nah si komputer akan memproses yang ini dulu. Tuh. Misalkan untuk B5 ya, C5 tuh.
maka hasilnya jadi salah, harusnya kan 5 ya. Nah, kalau di sini jadi 7,5. Ini betul ya. Itu ya. Jadi perhatikan untuk urutan proses. Jangan salah, mungkin ini secara sintaks ya, nggak akan ada error waktu di-compile. Tapi setelah dilihat hasilnya ternyata salah. Berarti yang salah adalah logikanya atau penulisan ekspresinya. Nah, untuk penambahan dan pengurangan menggunakan ini ya, decrement. Decrement itu yang menurun, berkurang. Ditangani untuk pertambahan untuk notasi pra penambahan. Ini yang pra itu ditulis sebelum, dan pasca itu ditulis sesudah. Ini artinya sama-sama menambah 1 atau mengurangi kalau minus ya. Sebagai contohnya lihat ini, untuk yang ditulis di sebelum itu artinya nilai X ini ditambah 1 ya. X-nya bilangan integer. Jadi kalau ada operasi Z sama dengan plus X, artinya si yang ini kan sudah nambah ya si X-nya. Jadi di sini ditambah 1 lagi. Jadi 4 ditambah 1 jadi 5. Yang sebelah kanan juga sama ya. JX plus. Ini artinya si 3-nya sudah ditambah 1 di sini ketika menjalankan ini. Nah, terus ada lagi perintah Z sama dengan X plus. Ini artinya yang ini ya, si Z itu, yang ini tadi udah ditambah lagi 1 di sini. Jadi isinya 5 ya. Pokoknya setiap ada perintah plusnya 2 kali itu artinya sudah nambah 1 ya, diminta untuk ditambah 1. Yang lawannya juga sama, yaitu pengurangan ya. Java menggunakan tanda sama dengan sebagai operator tugas. Operator tugas ini artinya memberi nilai pada sebuah pernyataan, statement ya. Nah, evaluasi ekspresi di sebelah kanan itu telah ditetapkan ke lokasi. Ini adalah ekspresi karena namanya penugasan, tugas ya. Nah, jadi si variabel ini diberi nilainya, tugasnya. Si X ditugaskan, disimpan 4 gitu ya. Y 5 dan seterusnya. Jadi si komputer akan mengolah itu secara berurutan dari atas ya ke bawah. Kalau satu baris ada beberapa instruksi, ya akan dikerjakan per baris program. Itu ya proses yang dilakukan terhadap operator aritmatik ya. Nah, di sini berikutlah contoh program yang menggunakan beberapa variabel ya. Variabelnya ada A, ini nama kelasnya, nama program ya, binary underscore. Kemudian pakai metode. Nah, ini pendeklarasian A itu pakai literal ya, biner AB 001. Nanti waktu dijalankan, setelah dijalankan ya, itu akan ditampilkan nilai dari A ya. Terus ini nilai A2, nilai B. Ini kan artinya apa? String ya. Jadi akan muncul seperti yang ada di dalam tanda kutip. Nah, terus tanda tambah ini untuk menggabungkan dengan
variabel ini. Bisa pakai tambah, bisa juga pakai koma ke variabel, tapi kalau di Java tambah ya. Itu ya. Nah, nanti silakan dicoba. Untuk latihannya ada di Indigos ya. Di-upload ke Indigos aja sesuai dengan submission yang diminta. Ini tinggal dipraktekkan ya. Nah, satu lagi adalah program. Batas waktunya sampai UTS, masih lama ya. Jadi lama tapi dibuat. Satu lagi ini, memasukkan nama. Jadi pokoknya nanti pemeriksaannya akan lihat di Indigos-nya sudah upload belum. Memasukkan nama dan 2 nilai bilangan bulat. Nih, nama itu berarti tipe datanya, hati-hati ya. Kalau nama kan huruf, tipe data apa. Terus nilai angka berarti ya. Bilangan bulat itu integer, boleh short. Karena nilai nggak ada yang 1000, nilai kan maksimum 100. Jadi boleh pakai byte, boleh pakai short, boleh pakai int. Terus ditampilkan dan hitung rata-rata dari dua ini. Jadi ada nilai 1, misalkan diisi, contoh ya kayak program ini kan, integer A, tapi isi nilai, integer nilai 1 berapa, integer nilai 2 berapa, terserah angkanya sih ya. Terus ada perhitungan rata-rata, ngitungnya berarti nilai 1 tambah nilai 2 dibagi 2 ya kan. Nah, jangan lupa tadi urutan, jangan cuma pernya hanya di nilai 2 tapi harus ada tanda kurung ya. Nah, yang nomor 2, mengkonversi nilai rupiah. Jadi yang dimasukkan, ini misalkan rupiahnya 100.000. Berapa dolar sih 100.000? Nah, asumsikan aja 1 dolarnya misalkan 14.500. Ya berarti dolar dari 100.000 adalah 100.000 dibagi 14.500. Berapa dolar? Nah, itu yang dimunculkan ya pakai perintah ini. Tuh, karena untuk programnya Java-nya sudah install kan pakai Eclipse ya. Editornya ada yang bukan pakai Eclipse, kelas pagi mah campur-campur. Tapi pokoknya asal Java aja. Itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya stop screen-nya.